Hai semua, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pertunjukan seni teater dan apa saja yang berada di dalamnya. Pengertian seni teater secara umum. Seni teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemain atau tokohnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teater tradisional. Pengertiannya adalah teater tradisional atau yang dikenal dengan teater daerah adalah suatu bentuk pertunjukan di mana para pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah yang sejak dahulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya, sebuah mitos atau legenda dari daerah tersebut. Sejarah berkembangnya teater tradisional di Indonesia. Teater tradisional adalah teater yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu sebuah bentuk seni yang berakar dan bersumber dari tradisi masyarakat lingkungan daerah masing-masing. Teater ini telah dihasilkan oleh kreativitas suatu suku bangsa di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga teater tradisional lebih condong bersifat kedaerahan. Teater tradisional bertolak dari sastra lama yang berupa dongeng, hikayat, atau cerita-cerita lainnya yang masih terlalu kuno. Teater tradisional di Indonesia bermula dari kegiatan upacara tradisional dan upacara keagamaan. Ketika saat pemujaan dimulai, masyarakat memerlukan kegiatan yang bersifat mendukung lahiriah pada upacara yang bersifat rohaniah. Upacara itu biasanya diadakan ketika saat perkawinan, melahirkan, atau kematian. Selain itu, upacara telah diadakan sebagai kegiatan bercocok tanam, meminta hujan, meminta kesuburan, pengusiran hama, dan penyakit. Ketika padi sudah panen, kalau orang Jawa disebut rasulan. Semua kegiatan itu biasanya telah didukung oleh kegiatan berupa peristiwa teater, kejadian teater, dan perilaku teater, dengan jalan mengadakan tari-tarian atau musik. Oleh karena itu, teater tradisional di Indonesia tidak bisa lepas dari unsur tari dan musik tradisional. Gerakan yang dilakukan dalam peristiwa teater tersebut merupakan tari-tarian yang telah dilakukan untuk kepentingan upacara. Teater untuk kepentingan upacara biasanya tidak ditemukannya cerita, alur, atau unsur sastra, dan tidak ada penontonnya dan pelakunya. Ialah peserta upacara itu. Di dalam masyarakat memerlukan teater yang bisa dijadikan untuk sarana hiburan. Maka dari itu lahirlah teater yang khusus diperlukan untuk kepentingan hiburan masyarakat. Teater ini juga bukan untuk kepentingan upacara, lalu gerakan-gerakan tari dan musik sudah direnovasi dan dirubah sesuai dengan kepentingan hiburan. Penataan busana, dekorasi, dan unsur-unsur sastra lainnya, serta alur cerita sudah ada dan dipersiapkan dengan baik. Dari sinilah daerah wilayah Indonesia telah muncul teater daerah yang disebut teater tradisional. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak ada naskah. Yang kedua, persiapan dilakukan secara sederhana. Yang ketiga, ceritanya monoton. Yang keempat, menyatu dengan masyarakat. Jenis-jenisnya. Yang pertama, teater rakyat. Sifat teater rakyat sama seperti tradisional, yaitu improvisasi, sederhana, spontan,
dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Contohnya adalah Makyong dan Mendu di daerah Riau dan Kalimantan Barat, Randai dan Makaba di Sumatera Barat, Ketoprak, Serandul, Jemblung di Jawa Tengah, dan sebagainya. Yang kedua, teater klasik. Sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatu sudah diatur dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai, dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat. Lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan. Sifat feodalistik tampak dalam jenis teater ini. Contohnya wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Ceritanya statis, tetapi memiliki daya tarik berkat kreativitas dalang atau pelaku teater tersebut dalam menghidupkan lakon. Yang ketiga, teater transisi. Teater transisi merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Jenis teater seperti ini seperti Komedi Istanbul, Sandiwara Dardanella, Sri Mulat, dan sebagai contoh, pola ceritanya sama dengan ludruk atau ketoprak. Tetapi jenis ceritanya diambil dari dunia modern. Musik, dekor, dan properti lainnya menggunakan teknik barat. Contoh, wayang. Wayang dikenal sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia memeluk kepercayaan animisme berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar. Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga. G.A.J. Haze mengatakan bahwa wayang dalam bahasa atau kata Jawa berarti bayangan. Yang kedua, teater modern. Pengertian teater modern adalah suatu bentuk perkembangan seni teater tradisional yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan ilmu drama bangsa barat. Di Indonesia sendiri, teater modern ini biasanya berbentuk pertunjukan teater tradisional yang mendapat pengaruh sebagian maupun seluruhnya. Sejarah berkembangnya seni teater modern di Indonesia. Masa perkembangan ini terjadi pada tahun 1942 sampai 1970. Pada tahun 1942, para penjajah Jepang memberlakukan sensor terhadap karya naskah lakon Indonesia. Pada masa tersebut, lahirlah penulis naskah seperti Usmar Ismail, Abu Hanifah, dan lain-lainnya. Kemudian, pasca merdeka Indonesia, Usmar Ismail dan Jaya Kusuma dan Asrul Sani mendirikan ATNI atau Akademi Teater Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai pendorong keaktifan grup teater di Indonesia dan pendidikan calon seniman teater Indonesia. Pada periode tersebut banyak jumlah pengarang yang produktif dan berkualitas sehingga karyanya seperti Ajdiat Kartamiharja, Aoka Hadimaja, Sitor Situmorang, dan lain-lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama, teater modern bertolak dari hasil karya sastra.
Yang kedua, secara teknik, teater modern bersumber pada konsep teater barat. Yang ketiga, teater modern diikat oleh teknik dan hukum dramaturgi. Yang keempat, pertunjukan dilakukan di tempat khusus seperti bangunan yang memisahkan antara panggung, pemain, dan penonton. Yang kelima, unsur cerita modern berkaitan dengan peristiwa sezaman. Yang keenam, ungkapan bentuk teater sudah menggunakan idiom-idiom modern. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan untuk dialog menggunakan bahasa Melayu pasar atau berbahasa Indonesia. Yang kedelapan, ada pegangan cerita tertulis berupa naskah. Jenis-jenis. Yang pertama, drama. Drama adalah sebuah kisah kehidupan masyarakat yang diceritakan di atas panggung dengan media dialog, gerak, dan juga tingkah laku. Dengan adanya drama, maka naskah merupakan hal yang penting dan utama karena naskah tersebut merupakan panduan bagi para pemeran atau aktor ketika berada di atas panggung. Yang kedua, film. Film adalah sinema yang dipertunjukkan sebagai gambaran hidup dan kini industri film tiada habis-habisnya. Sebagai media massa, film berguna untuk merefleksikan realitas bahkan membentuk realitas. Media ini tentu saja banyak digunakan, disukai, digemari oleh banyak kalangan sebagai penyalur hobi serta hiburan. Contoh, Laskar Pelangi yang termasuk dalam drama musikal. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Film ini atau drama ini sangat populer pada tahun 2005. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.